Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus yang bangkit. Kebangkitan Kristus merupakan sebuah berkat bagi para muridnya dan bagi semua orang yang percaya. Keberanian Petrus dan kawan-kawannya untuk bangkit dan keluar mewartakan kebangkitan Kristus adalah kekuatan roh yang menggerakkan mereka. Paskah menjadi momen kebangkitan. Paskah adalah bentuk ungkapan iman yang terjelma di dalam kehidupan sehari-hari. Paskah adalah gerakan pertumbuhan iman menuju kematangan. Saudara-saudari terkasih, kisah para rasul melukiskan Petrus sebagai seorang rasul yang berani mengadakan perjalanan pastoralnya keluar dari tradisi Yahudi dan berada bersama dengan orang-orang bukan sebangsanya. Di tengah orang bukan Yahudi itulah Petrus memperkenalkan kehidupan Yesus tahap demi tahap. Yesus sudah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis sebelum kedatangannya. Orang harus bertobat untuk menyambut kedatangannya. Yesus sendiri telah diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus-Nya sebelum memulai seluruh karya pewartaannya di tanah Galilea. Hidup dan karya Yesus itu ada yang diterima dan ada pula yang ditolak. Puncak penolakan itu adalah sampai Yesus disalibkan dan dibunuh. Namun Tuhan sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia menjadi yang sulung bangkit dari semua orang mati. Petrus dan kawan-kawannya adalah saksi mata dan saksi hidup atas seluruh hidup dan karya Yesus. Para rasul itu dipilih oleh Yesus sendiri sebagai saksi-saksi mata kehidupannya di tengah masyarakat serta kebangkitannya. Sebab para rasul itulah yang dapat memasuki misterinya dan menjadi pewarta-pewartanya. Kaum beriman, kita semua anggota gereja, menerima kesaksian itu yang sekaligus menafsir kitab suci dan melanjutkan karya pewartaan itu. Gereja dipanggil untuk bergabung dengan para rasul atas kesaksian pengalaman itu. Saudara-saudari terkasih, oleh sebab itu, Santo Paulus mengajak umat Kolose dalam bacaan kedua bahwa setelah dibangkitkan bersama Kristus, umat diajak untuk mengarahkan segala usaha ke alam hidup Kristus. Kita diajak untuk mengarahkan perhatian kepada harta surgawi, bukan kepada hal-hal duniawi belaka. Bahkan karena pengenalan kita akan Kristus, kematian kita sudah disembunyikan di dalam Allah bersama Kristus yang hidup. Artinya, kebangkitan Tuhan menjadi kebangkitan kita. Kehidupan Kristus telah menjadi kehidupan kita. Kekayaan Kristus telah meretas kemiskinan kita. Inilah kehidupan iman kita yang bertumbuh dalam proses dari pengalaman-pengalaman sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pertumbuhan iman akan Kristus yang bangkit tidak terjadi secara serta-merta, melainkan bertumbuh dan berkembang dalam proses yang terkadang ada tantangan dan keraguan, terkadang sangat bersemangat, tapi juga ada kelesuan, ada tawaria, tetapi juga ada tangisan cucuran air mata. Tetapi seperti Yesus sendiri sudah mengatakan, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan menerima mahkota kebahagiaan. Injil hari ini mengisahkan pengalaman iman Maria Magdalena yang pagi-pagi buta pergi ke makam Yesus. Maria Magdalena terkejut ketika melihat batu penutup pintu kubur sudah terbuka. Kondisi inilah yang membuat Maria Magdalena harus pulang ke rumah dan memberitahukan para rasul, Petrus dan kawan-kawannya. Yang lain mungkin masih tidur lelap, sehingga hanya Petrus dan murid yang dikasihi Yesus
yang ikut Maria Magdalena untuk pergi ke makam Yesus. Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi itu berlari, tetapi Petrus yang sudah tua larinya lamban. Sedangkan anak muda, murid yang dikasihi itu lebih gesit. Penginjil Yohanes coba melukiskan secara dramatis. Murid yang dikasihi itu mengamati keadaan sekitar. Apakah benar Yesus sudah bangkit? Keadaan sekitar kuburan, pintu yang sudah dibuka. Dia menjenguk ke dalam kubur tetapi tidak masuk. Dia dapat melihat dari jauh ke dalam kubur dan kain kafan. Dia sangat teliti dan perlahan-lahan. Namun berbeda dengan Petrus yang berkarakter gegabah. Dia langsung masuk ke dalam kubur dan melihat segala sesuatu. Kain kafan, tudung kepala Yesus. Kain tudung itu sudah tergulung rapi, letaknya terpisah dari kain kafan. Tetapi Petrus tidak mengerti apa-apa. Segala situasi kubur tidak memberi makna apapun untuk Petrus. Akan tetapi bagi murid yang dikasihi Yesus, memiliki intuisi untuk memahami segala keadaan itu. Ia melihat dan percaya. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Maria Magdalena, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus itu adalah pengalaman kita juga. Ada kejadian-kejadian alam di sekitar kita, bahkan di dalam rumah tangga kita, atau lebih spesifik ada pengalaman pribadi kita. Namun apakah kita dapat mengerti maknanya? Atau seringkali menimbulkan kebingungan dan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Barangkali ada di antara kita yang merasa biasa-biasa saja, tanpa memaknai semua peristiwa itu. Ada yang langsung memiliki kemampuan untuk memahami dan mengambil maknanya untuk kehidupannya. Inilah situasi iman kita, bertumbuh dan berkembang dalam proses. Supaya setiap proses yang terjadi membawa makna, maka dekatkan diri pada Tuhan. Mencari dan melihat apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi itu mungkin saya, mungkin Anda, mungkin kita semua. Kita perlu memohon rahmat Roh Kudus agar dapat percaya dan menjadi pewarta kebangkitan Tuhan kepada semua orang, menembusi batas geografis, budaya, bahasa, dan aliran kepercayaan. Mari kita bangkit untuk menjadi ciptaan baru yang bergerak menuju persaudaraan semesta alam. Kristus telah bangkit, haleluya, amin.